Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fans pemburu iblis silakan merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah para pemburu iblis yang berlari secepat mungkin demi menolong Oyakata Sama yang akan dibunuh oleh Muzan. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 138 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 138 ini, Muzan berencana membunuh Ubuyashiki. Tapi dia malah terkena jebakan, sehingga membuatnya jadi tersudut. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan cerita beberapa hari sebelum sesi pelatihan pilar dimulai. Saat itu, para pilar sedang mengadakan rapat bersama dan memikirkan cara mendapatkan pengawal untuk menjaga Oyakata Sama. Sanemi berpendapat jika menurutnya mereka perlu setidaknya 2 pilar untuk menjaga pemimpin mereka. Dia bertanya kepada Gyomei, apakah pilar tersebut tidak bisa melakukan sesuatu untuk menjaga Oyakata Sama? Gyomei mengaku jika itu semua mustahil, karena saat dia menjadi pilar selama 8 tahun, dia sudah mencoba membujuk Oyakata Sama untuk diberikan pengawal. Sayangnya, beliau selalu saja menolak tawaran tersebut. Menurut Oyakata Sama, seseorang skuad pilar tidak boleh menyia-nyiakan waktu untuk orang sepertinya. Mendengar cerita tersebut membuat Mitsuri merasa khawatir dengan pemimpin mereka itu. Shinobu menambahkan jika sebelumnya dia pernah mendengar cerita jika kepala keluarga Ubuyashiki selama ini tidak pernah memiliki pengawal dalam sejarahnya. Setelah itu, Shin berpindah ke Sanemi yang sekuat mungkin berlari menuju kediaman Oyakata Sama. Dia terus berusaha berlari secepat mungkin untuk sampai di rumah pemimpin pemburu iblis tersebut. Perlahan, Sanemi mulai melihat kediaman dari Ubuyashiki. Dalam benaknya, dia mencoba untuk berpikir positif dan merasa akan berhasil sampai. Namun, secara tak terduga, rumah pemimpin pemburu iblis itu meledak dalam skala besar. Para pilar yang melihat hal itu pada terkejut. Posisi dari mereka semua masih berada di dalam hutan. Akibat ledakan itu, membuat para pilar sesaat jadi berhenti untuk berlari. Ledakan tersebut menghasilkan kobaran api yang sangat besar. Kyu dan Tanjiro yang melihat dari kejauhan itu juga ikutan kaget. Bahkan Tanjiro juga mencium jika bau dari ledakan yang terjadi seperti ada banyak darah dan daging yang telah terbakar. Dari balik kobaran api besar tersebut ada Kibutsuji Muzan yang tubuhnya terkena efek ledakan itu dan masih terbakar hebat. Muzan terkejut dengan apa yang terjadi. Dia merasa sangat marah dengan perlakuan yang Ubuyashiki tujukan kepadanya. Menurutnya, wajah dari pria itu memiliki senyum seperti Buddha. Tapi selanjutnya, Ubuyashiki bersama istri dan kedua anaknya meledakkan diri bersama. Muzan mengakui jika dia telah membuat kesalahan. Awalnya, Muzan mengira jika Ubuyashiki hanyalah manusia biasa. Tapi setelah melihat kenyataan yang terjadi, menurut Muzan, pemimpin dari korps pemburu iblis itu benar-benar sudah gila. Sambil terus meregenerasi tubuhnya secara perlahan, Muzan sebelumnya sudah mengira jika Ubuyashiki akan merencanakan sesuatu. Tapi bukan seperti yang terjadi sekarang. Ubuyashiki membuat ledakannya lebih mematikan dengan menambahkan paku perangkap ke dalamnya. Tujuannya untuk menghambat regenerasi yang Muzan lakukan. Menurut iblis itu, Ubuyashiki sepertinya masih memiliki perangkap lain untuk menghentikannya. Di sisi lain, dari arah gunung, Muzan juga merasakan ada beberapa manusia yang perlahan mendekat ke lokasi tersebut dan bergerak dengan sangat cepat. Iblis itu menduga jika kemungkinan mereka adalah para pilar. Tapi yang Muzan tidak habis pikir adalah Ubuyashiki yang dengan beraninya menjadikan dirinya sendiri sebagai umpan. Kebencian dan kemarahan pria itu terhadap Muzan jika diibaratkan itu seperti ular berbisa. Dan ular tersebut melingkari perut Ubuyashiki yang sudah sekarat. Muzan tidak menyangka jika Ubuyashiki bisa dengan hebatnya menyembunyikan niat membunuhnya. Hal itu membuat iblis tersebut sempat berpikir, apakah istri dan kedua anaknya itu mengetahui rencana kepala keluarga mereka? Sambil terus meregenerasi tubuhnya, Muzan mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba muncul bola-bola hitam dalam jumlah banyak dan mengepung iblis tersebut. Muzan menyadari jika bola-bola itu adalah jurus darah iblis berupa biji daging yang dimiliki seseorang. Lalu bola-bola tersebut berubah menjadi jarum raksasa dan langsung menusuk tubuh pemimpin iblis tersebut. Muzan terkejut dengan serangan barusan yang membuatnya berhasil dilumpuhkan. Muzan menyadari jika ada seorang iblis yang mengeluarkan jurus darah untuk menyerangnya. Menurutnya, paku-paku besar ini bercabang di dalam tubuh Muzan sendiri. Dan hal itu membuatnya tidak bisa mengeluarkan paku-paku tersebut. Sesaat, iblis itu berpikir jika semua ini masih terkendali.
Karena jika tidak bisa melepaskan diri, Muzan hanya perlu menghisap paku-paku tersebut ke dalam tubuhnya. Namun saat iblis itu mencoba untuk menghisap paku-paku tersebut, Muzan gagal melakukannya. Iblis itu terkejut dan secara tak terduga Tamayo-san muncul di hadapannya. Bahkan dia juga berhasil melukai Muzan dan menusuk perut si iblis dengan begitu dalam. Muzan kaget dengan kemunculan tabib iblis itu. Kenapa Tamayo ada di tempat seperti ini? Tabib itu memberitahu jika paku darah iblis ini adalah milik orang yang sebelumnya Muzan ubah menjadi iblis saat berada di Asakusa dulu. Melihat pakaian yang Tamayo kenakan membuat Muzan menyadari jika tabib iblis itu telah mendatanginya dengan menggunakan jurus kabut asap iblis milik seseorang. Dalam benaknya Muzan bertanya-tanya, apa yang tabib iblis itu lakukan dan apa tujuannya sampai menunjukkan diri seperti sekarang? Sambil tersenyum, Tamayo menjelaskan jika Muzan telah berhasil menghisap pukulannya dan yang ada di dalamnya itu adalah obat untuk mengubah iblis menjadi manusia kembali. Tamayo bertanya, apakah efek dari obat buatannya itu sudah Muzan rasakan? Muzan yang mendengar hal itu amat sangat terkejut. Menurutnya tabib tersebut harusnya tidak akan pernah bisa menciptakan obat seperti itu. Lalu iblis itu memegang kepala Tamayo. Menurutnya tabib itu begitu keras kepala. Selain itu, Muzan merasa jika kebencian yang tabib itu miliki terhadapnya tidaklah adil. Karena di masa lalu yang membunuh suami dan anak dari Tamayo adalah dirinya sendiri. Bahkan Tamayo memakan mereka semua tanpa ampun. Sambil menangis, Tamayo bercerita, andai dia tahu hal itu akan terjadi, dia tidak akan mau dirubah menjadi iblis oleh Muzan. Karena yang wanita itu inginkan hanyalah bertahan hidup dari penyakit yang dia derita. Dan dia hanya ingin melihat anak-anaknya tumbuh dewasa. Tapi sambil tersenyum, Muzan menyanggahnya. Menurutnya setelah membunuh keluarganya sendiri, Tamayo juga memakan banyak manusia. Bagi Muzan, Tamayo telah melakukan banyak kesenangan dengan memakan manusia-manusia itu. Tamayo membenarkan akan hal tersebut. Dia memanglah membunuh banyak manusia setelah terjatuh ke dalam jurang keputusasaan. Namun dia memiliki cara lain, yaitu dengan mengorbankan diri dan mati bersama Muzan di sini. Dengan begitu, Tamayo akan dapat menebus semua dosa-dosanya di masa lalu. Setelah itu, Tamayo berteriak dan meminta tolong kepada Himejimasan untuk memberikan serangan terakhir. Secara tak terduga, pilar batu itu telah sampai terlebih dahulu di lokasi pertempuran. Mendengar instruksi yang Tamayo-san berikan, sambil berdoa, Kyome melancarkan serangan pernafasan batunya ke arah Muzan. Dan dengan cepat, serangan tersebut berhasil membuat kepala dari pemimpin iblis itu hancur berkeping-keping. Akhirnya, kepala Kibitsuji Muzan berhasil dihancurkan. Apakah dengan sekali serangan itu akan membuat pemimpin iblis tersebut mati? Lalu bagaimana nasib dari Tamayo yang saat ini sedang dihisap oleh Muzan? Sayang sekali scene cerita Kimetsu no Yaiba chapter 138 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review Kimetsu no Yaiba chapter 138 yang intinya memperlihatkan Himeji Kyome yang mendaratkan serangannya dan berhasil menghancurkan kepala Muzan dengan sangat telak. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review Kimetsu no Yaiba selanjutnya.